Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi syidarihi amin. Wasarraha jam'ul mutaakhiruna, dan menjelaskan oleh satu jamaah mutaakhir bisikati qaulihi, dengan sah perkataannya, perkataan orang yang memberikan hutang lima dini kepada orang yang menghutang atau peminjam. Begini ngomongnya, in mutu fa'ati fulanan daini alladhi alaika awrikhu ala fuqara. In mutu, jika aku mati, fa'ati, maka berikanlah fulanan kepada si fulan daini, akan hutangku, maksudnya piutangku, alladzi alaika, yang ada atas engkau. Awrikhu, atau bagikanlah tuh piutang al fuqara, kepada fuqara. Nanti kalau saya mati, beri nih si fulan tuh piutang saya kepada piutang saya yang ada padamu, kasih si fulan. Atau kalau nggak kasih si fulan, kasih orang fakir. Begitu. Wala yuqbalu qawluhu fi dzalika, tidak diterimakan perkataannya pada demikian itu, perkataannya perkataan madin, orang yang peminjam nggak diterima. Bahkan labudda min bayyinatin bihi, enggak daripada saksi, daripada dengannya harus ada saksi, buktinya apa? Jadi ya harus ada buktinya kalau piutangnya ngomong kayak begitu. Watan akidu bil kinayati ka qauli ayyantu hadza lahu aw mayyaztuhu lahu aw abdi hadza lahu wal kitabatu. Udah. Watan akidun, dan jadi wasiat bil kinayati, dengan kinayah. Jadi boleh wasiat pakai kinayah. Ka qauli, seperti perkataannya, ayyantu hadza lahu, aku tentukan ini untuknya. Boleh begitu. Aku tentukan ini untuknya. Ini kinayah. Kalau kinayah berarti apa? Perlu niat. Au mayaztuhu lahu, atau aku bedakan dia untuknya. Au abdi hadza lahu, atau budakku ini untuknya. Boleh begitu. Wal kitabatu kinayatun, menulis juga tuh kinayah. Menulis juga bisa kinayah. Fatan akidu, maka jadi iya wasiat biha, maka jadi wasiat biha dengannya, dengan tulisan. Jadi itu wasiat dengan tulisan. Wasiat jadi dengan tulisan. Jadi wasiatnya pakai tulisan, ditaruh di bawah bantal. Walau min nautiqin, sekalipun dari orang yang dapat bicara. Jadi yang dapat bicara, orang yang bicara dia nggak pakai ngomong, tapi dia wasiatnya pakai tulisan. Boleh.
ini ta'afanut kon huwa awani subiniyatil wasiyati biha. Ini ta'afa jika mengakui huwa dia nutkon sebagai ucapan awani suhu atau ahli warisnya ngakuin biniyatil wasiyati biha dengan niat wasiat dengan dia dengan tulisan itu. Jadi dia ngakui memang ahli warisnya juga ngakuin itu adalah wasiat. Wala yakfi hadza khatti nggak boleh begini, nggak cukup kata-kata hadza khatti, nggak cukup. Hadza khatti, ini tulisanku, ya nggak cukup. Hadza khatti, ini tulisanku, nggak cukup. Tulisan itu apa? Jadi harus jelas. Wa ma fihi wasiyati. Ya, dan sesuatu di dalamnya adalah wasiatku. Dan sesuatu di dalamnya adalah wasiatku. Enggak cukup. Wa tasiu bil alfazil mazkurati min al-musi, dan sah ia wasiat bil alfazi dengan lafaz al-mazkurati yang tersebut min al-musi daripada seorang yang memberikan wasiat. Tadi lafaz wasiat tadi. Serta ma'a qabulin. Jadi wasiat itu sah serta ada qabul. Musan lahu muayyan, qabul yang diwasiatkan baginya yang ditentukan. Maksulin yang diwatasi. Inta ahla, jika dia orang yang ahli. Siapa? Bukan anak kecil, orang dewasa. Orangnya orang yang ahli. Ahli maksudnya apa? Ahli nerima, bukan anak kecil, bukan orang gila. Wa illa, jikalau enggak, jikalau dia bukan ahli, wa nahwi wali, maka seumpama walinya. Ba'da mauti musin, setelah mati yang berwasiat. Kalau masih hidup bukan wasiat. Wasiat itu adalah setelah mati. Walau bitarakhin, sekalipun tidak segera, tidak spontan. Bentar-bentaran. Fala yasi'ul qabulu karadi qabla mautil musi, maka sah oleh qabul nerima seperti menolak sebelum mati yang memberikan wasiat. Maka tidak sah, ya, fala yasi'u, maka tidak sah oleh qabul seperti menolak, begitu juga nggak sah sebelum mati yang berwasiat. Udah mau mati, udah terima, nggak bisa, harus mati dulu. Ya, tapi bukan sengaja dimatiin, bukan ya. Pengen cepet-cepet dapat duit, jadi nggak dapat ya. Ya, ada orang ya, pengen dapat wasiat, pengen dapat warisan, akhirnya dibunuh orang tuanya, na'udzubillah, supaya dapat duit banyak. Apa yang terjadi setelah itu? Enggak dapat warisan. Kenapa? Orang yang bunuh orang tuanya enggak dapat waris. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min. Jangan sampai begitu. Kita sama orang tua tuh jangan sampai, jangan bunuh. Nyakitin aja jangan. Kecewain aja jangan. Contoh, kita dikuliahin lalu nggak sampai lulus, jangan. Begitu aja jangan. Kita dikuliahin lalu nggak sampai lulus kuliahnya, kita main-main, jangan. Tuh kalau sampai kayak begitu, lalu orang tua kita nangis, sedih, nangis dia lantaran kagak lulus, nangis, itu bisa durhaka kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Jadi jangan bikin orang tua sakit hatinya. Bikin orang tua hatinya gembira.
Bagaimana? Turutin apa maunya. Karena kemauan orang tua biasanya apa? Pada umumnya kemauan orang tua bahagia buat anak. Ya. Biasanya kemauan orang tua bahagia buat anak, bukan buat dirinya, bukan. Kalau orang tua udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya tanah, udah punya apa? Ini buat anak dipikirin. Jadi jangan bikin orang tua kita kecewa dengan kita, bikin orang tua kita senyum lantaran kita. Yakin kalau orang tua kita senyum kepada kita, gembira lantaran kita, senang sebab kita, yakin insya Allah kita bakal bahagia dunia akhirat. Jangan bikin nangis orang tua kita, ya. Ada seorang anak saking pengen mencari ridho orang tuanya, setiap ketemu emaknya selalu bagi duit. Setiap ketemu orang tuanya selalu bagi duit. Masya Allah. Sama dia begitu juga sama gurunya. Setiap kali ketemu gurunya selalu dibagi duit. Walaupun dibaginya nggak banyak, tapi selalu dibagi. Apa yang dicari oleh anak dan murid ini? Pengen meraih ridhonya. Kenapa? Ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho dua orang tua. Dalil orang tua, dalil buat guru. Makanya orang itu selalu begitu. Setiap ketemu orang tuanya bagi duit, ketemu gurunya bagi duit. Dia pengen supaya orang tuanya ridho sama dia. Bukannya, mak ridhoin ayah ya, guru ridhoin saya ya, bukan begitu. Kalau ngomongannya minta diridhoin perbuatannya durhaka, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Emang kagak boleh ngomong gitu? Ya boleh aja, cuma lihat perbuatan kita. Jadi intinya itu apa? Perbuatan kita sama orang tua kita. Jadi bakti kita sama orang tua, walaupun orang tua kita perbuatannya begitu. Umpama apa? Orang tua kita kawin lagi umpama. Udah bininya satu, kawin bininya dua, kawin lagi punya tiga, kawin lagi punya empat, kawin lagi dicerain lagi satu, kawin lagi cerai lagi satu, kawin lagi cerai lagi satu, mau habis 100. Umpama marah nggak sama orang tua? Marah jangan sama orang tua. Durhaka kamu kalau kamu marah. Itu urusan orang tua. Tugas kamu adalah bakti sama orang tua. Namun kalau ada yang jelek jangan ditiru. Kalau ada yang baik ditiru. Begitu aja udah. Cari ridho orang tua, jauhkan murka orang tua. Insya Allah aku yakin bahagia. Ya. Di anna lil musi ayarji'a fiha. Jadi fala yasi'u qabul qaradi qaramati musi, maka tidak sah qabul seperti menolak sebelum matinya yang memberikan wasiat. Punya mati dulu, punya mati dulu. Kalau udah mati gitu, kalau udah mati. Kenapa li'anna lil musi? Karena bahwa bagi yang berwasiat ayarji'a fiha, boleh dia narik kembali. Alasannya begitu, boleh dia tarik kembali. Itu tadi yang kemarin yang saya wasiatin kagak jadi lah. Emang apa? Lu begitu kagak nurut lagi karangan. Oh, dibilangin kagak nurut. Jadi yang mau diwasiat. Jadi wasiat boleh ditarik kembali. Ya.
faliman radda qabla al-mauti al-qabulu ba'dahu wa la yasiru ba'da al-qabuli. Ya. Maka bagi orang yang menolak sebelum mati itu boleh menerima setelahnya. Wala yasiratu ba'dal qabul, tidak sah menolak setelah diterima. Enggak sah. Menolak setelah diterima. Diterima ya udah, terima dah. Wa minas shari'i di antara di antara shari' yang menolak yaitu rodat Tuhan aku tolak akannya. Ini kata-kata yang sahih. Jadi shari itu lawanan kinayah. Kalau shari enggak pakai niat lagi, kalau kinayah mesti diniatin. Aula akabaruha, atau aku tidak menerima akannya. Wa min kinayati, dan di antara kinayahnya kata-katanya la hajata li biha, tidak ada hajat bagiku dengannya. Kinayah ini perlu niat. Wa ana ghaniyun, aku enggak perlu darinya. Wa la yustaratul qabul fi ghairi muayyanin kal fuqara, tidak disyaratkan menerima pada selain yang ditentukan. Ya, tidak disyaratkan qabul pada yang tidak ditentukan seperti fuqara. Kalau fuqara bal talzamu bil mauti, bahkan dia tetap lazim luzum dengan sebab mati. Udah mati dia wasiat kepada fuqara, udah mati ya udah langsung jalan aja. Kira-kira terima apa kagak? Enggak, langsung jalan. Ditolak apa? Enggak, langsung aja. Wa yujuzul iktisaru ala salasatin minhum, dan boleh oleh membatasi atas 3 di antara mereka, orang fuqara 3 doang boleh. Wala tajibu taswiyatu bainahum, tidak wajib menyamaratakan di antara mereka. Enggak wajib, yang penting dibagi. Wa idza qabila al-musallahu ba'da al-mauti bana bihi ay bil qabuli al-milku lahu fil musabihi min al-mauti wa yukamu bitarattabil ahkamil milki aina idin min wujubi nafaqatin wa fitratin wa nufusi bil fawaidi al-hasilati wa ghairi dzalika. Wa idza qila, dan apabila dikatakan wa idza qabila al-musallahu, dan apabila menerima oleh yang diwasiatin ba'dal maut, setelah mati, banabi, maka nyata dengannya, ai artinya bil qaul, dan qaul itu al-milku milik Allah, bagi miliknya lah bil musafi, pada yang diwasiatkan ini minal mauti, daripada matinya, sebab matinya itu. Fayukamu, maka ditetapkan, dihukumkan bitarattubi ahkamil milki, dengan tertib hukum-hukum milik inaisi ketika itu minujubi nafaqat, daripada wajib nafkah, wa fitratin, dan fitrah, wal fawzi, dan beruntung, bil fawaidi, dengan berbagai macam faedah al-hasilati, yang hasil, wa ghairi dzalika, dan lain